warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restia Trisesa. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 3B. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS, yaitu Resum Kurikulum Merdeka, mata kuliah telaah kurikulum, dosen pengampu yaitu Ibu Tuti Nuryati SPDI MPD. Kurikulum Merdeka merupakan kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler dengan konten yang beragam agar siswa dapat lebih optimal dan memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Di dalamnya terdapat konten-konten yang dirancang sedemikian rupa agar pelajar memperkuat kemampuannya dan akan bidang tersebut. Dalam prosesnya, pendidik dapat memilih berbagai perangkat atau media ajar yang bisa mendukung pembelajaran peserta didik. Kurikulum Merdeka bertujuan untuk mengarah minat dan bakat peserta didik dengan berfokus pada materi esensial, pengembangan karakter dan kompetensi peserta didik. Setiap perangkat ajar yang akan dipilih disesuaikan dengan kebutuhan belajar, minat, dan bakat peserta didik. Di kurikulum Merdeka ini mengutamakan strategi pembelajaran berbasis proyek, artinya peserta didik akan mengimplementasikan materi yang telah dipelajari melalui studi kasus, sehingga pemahaman konsep bisa lebih terlaksana. Nama proyeknya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Maksudnya, pelajar pendidik diminta untuk melakukan observasi masalah dari konteks lokal dan memberikan solusi nyata terhadap masalah tersebut. Dengan adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, fokus mempersiapkan diri menghadapi soal-soal ujian, melainkan kegiatan belajar mengajar tentu akan terasa jauh lebih seru dan menyenangkan daripada hanya fokus mengerjakan latihan soal saja. Peserta didik tidak akan lagi dipaksa untuk mempelajari mata pelajaran yang bukan menjadi minat utamanya. Peserta didik bisa dengan merdeka memilih materi yang ingin dipelajari sesuai minat masing-masing. Ini yang dimaksud dengan konsep merdeka belajar. Pengembangan kurikulum ini merupakan kolaborasi dan gotong royong dari puluhan institusi, di antaranya yaitu Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya. Selain itu, untuk mengimplementasinya pun juga didasarkan pada asas dan gotong royong, karena satuan sekolah atau guru tidak menerapkan kurikulum ini sendiri, namun harus bekerja sama dengan pihak lainnya yang terlibat, termasuk peserta didik dan orang tua. Guru melakukan asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal untuk mengenali potensi, karakteristik, kebutuhan, tahap perkembangan, dan tahap pencapaian pembelajaran peserta didik. Asesmen umumnya dilaksanakan pada awal tahun pembelajaran, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk melakukan perencanaan lebih lanjut terkait metode pembelajaran yang sebaiknya digunakan sebagai dasar dalam menentukan perencanaan yang lebih lanjut. Pendidik juga bisa mengelompokkan peserta didik berdasarkan tingkat kemampuan mereka supaya pembelajaran dapat lebih tepat sasaran. Di kurikulum ini, selama proses pembelajaran, pendidik akan mengadakan asesmen formatif secara berkala untuk mengetahui kemajuan pembelajaran peserta didik dan melakukan penyesuaian metode pembelajaran. Selama masa pembelajaran, guru tidak hanya akan melaksanakan sesuai perencanaan, namun juga melakukan asesmen formatif secara berkala. Hal ini bertujuan agar pendidik bisa mengetahui metode pembelajaran dan pada akhir proses pembelajaran, pendidik dapat melakukan asesmen sumatif sebagai proses evaluasi ketercapaian tujuan pembelajaran. Kurikulum Merdeka Belajar memberi hak otonomi pada satuan pendidikan serta guru untuk merancang peserta dan materi pembelajaran dan relevan yang kontekstual. Struktur kurikulum Merdeka Belajar dibuat sederhana. Artinya, perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Tujuan, arah, perubahan, dan rancangannya dibuat dengan jelas agar mudah dipahami dan diterapkan. Satuan atau instansi pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan sesuai dengan visi,
misi, serta sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing instansi. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.